Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Regita Agustina. Di sini saya ingin menjelaskan materi dari kelompok 3, yaitu materi pertama tentang manfaat iptek dan dampak iptek. Manfaat iptek yang pertama adalah menjadikan kehidupan manusia lebih praktis. Kita tidak perlu lagi memerlukan waktu lama untuk memesan berbagai hal yang diinginkan, bahkan dari jarak jauh sekalipun, antar pulau atau antar negara. Yang kedua adalah mempermudah berkomunikasi tanpa batas. Lalu yang selanjutnya adalah memperluas jaringan di berbagai aspek kehidupan. Selanjutnya kita masuk ke dampak terhadap kebutuhan manusia. Yang pertama adalah pangan. Dampak yang ditimbulkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan alam dan teknologi ada yang positif dan ada yang negatif. Dampak positifnya antara lain ditemukannya bibit unggul yang dalam waktu singkat dapat diproduksi secara berlipat ganda. Lalu yang kedua adalah ditemukannya mekanisme pertanian untuk memungut hasil reproduksi sehingga hasilnya lebih besar bila dibandingkan dengan menggunakan tenaga manusia. Lalu yang selanjutnya diterapkannya cara pemupukan yang tepat serta digunakan bakteri yang sanggup memperkuat akar tanaman dan mengambil zat hara dengan baik sehingga hasilnya bertambah banyak. Selanjutnya adalah digunakannya bioteknologi, misalnya hormon tumbuhan untuk merangsang tumbuhan, daun, bunga atau buah sehingga tumbuh lebih banyak. Dampak negatifnya antara lain yaitu pemakaian pestisida ternyata tidak hanya dapat memberantas tanaman hama, akan tetapi juga dapat membunuh hewan ternak, dapat meracuni hasil panen dan bahkan dapat meracuni manusia itu sendiri. Penggunaan teknologi maju disertai adanya dampak negatif. Oleh karena itu, kesadaran dan tanggung jawab kita dituntut lebih tinggi agar efek negatif dari kemajuan ilmu pengetahuan alam dan teknologi dapat ditekan sampai sekecil mungkin. Yang kedua adalah sandang, yaitu pakaian. Dampak dari kemajuan ilmu pengetahuan alam dan teknologi pada sandang ada yang positif pula dan ada yang negatif. Dampak positifnya antara lain yaitu menolong manusia dalam pengadaan sandang dengan adanya mesin tekstil sehingga mempercepat proses pembuatan pakaian. Lalu yang selanjutnya adalah telah ditemukannya serat sintesis baik yang terbuat dari pokok-pokok kayu yang diproses secara kimiawi menjadi benang atau rayon maupun dari bahan galian seperti hasil sulingan batu bara dan minyak bumi yang dapat diproses menjadi serat-serat sintesis seperti polyester, polyprolein, polyethylene dan lain-lain. Yang ketiga adalah dengan kemajuan teknologi kita tidak perlu menunggu terlalu lama hasil serat tanam kapas dengan serat sintesis. Pembuatan tekstil itu sendiri dapat dilakukan secara besar-besaran dalam waktu yang singkat. Sedangkan dampak negatifnya antara lain adalah bahan-bahan yang berupa polimer sintesis yang dalam bahasa sehari-hari dinamakan plastik. Kalau menjadi sampah tidak dapat dihancurkan oleh bakteri-bakteri busuk. Yang kedua adalah sampah plastik itu sendiri kalau dibakar akan menyebabkan menipisnya lapisan ozon. Namun jika tidak dibakar dapat mencemarkan tanah sehingga mengurangi kesuburan tanah. Yang ketiga adalah papan atau tempat tinggal. Dampak positifnya antara lain dapat menerapkan teknologi maju, manusia mampu membangun rumah dan gedung-gedung pencakar langit. Orang tidak lagi menggunakan tenaga, tetapi cukup menekan tombol dalam beberapa detik orang sudah berada di atas atau di lantai yang dituju. Sedangkan dampak negatifnya adalah dengan peralatan modern dengan sangat cepat dan mudah membabat hutan untuk membangun rumah, gedung dan sebagainya atau untuk perabotan lainnya. Akibatnya hutan menjadi gundul dan jika hujan terjadi banjir, erosi, pendangkalan sungai, kematian sumber air, hilangnya kesuburan tanah yang pada akhirnya menyengsarakan manusia itu sendiri. Yang kedua adalah dengan diterapkannya teknologi modern, tenaga manusia banyak yang tidak terpakai sehingga banyak pengangguran di mana-mana.
Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari teman saya tadi, yaitu dampak teknologi IPA terhadap sumber daya alam. Yang pertama, terhadap minyak bumi, di mana minyak bumi ini merupakan sumber daya alam yang paling utama dalam memenuhi kebutuhan energi di dunia. Semua mesin kendaraan seperti mobil, truk, kereta api, dan lainnya menggunakan bahan bakar minyak bumi. Hasil pembakaran minyak bumi ini dapat berupa gas-gas oksida, yaitu gas karbon dioksida dan gas karbon monoksida, di mana gas karbon dioksida ini sangat berfungsi untuk fotosintesis, sedangkan gas karbon monoksida ini sangat beracun. Yang kedua, terhadap batu bara, di mana penambangan batu bara ini dapat membahayakan manusia karena gas oksigen dalam tambang itu sangat terbatas, sehingga pengangkutan batu bara dari satu tempat ke tempat lainnya dapat mengganggu lingkungan karena adanya tumpahan dari batu bara tadi, sehingga lingkungan tersebut akan tercemar. Selanjutnya yaitu terhadap air, di mana air ini merupakan sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Artinya, setelah air ini dipakai, air tersebut dapat diperbaharui lagi, dapat dibersihkan lagi. Namun, pembersihan tersebut tidak berjalan dengan sempurna, sehingga lambat laun air tersebut berkurang kualitasnya dan berkurang juga jumlahnya. Selanjutnya yaitu terhadap hutan, hewan, dan ternak, di mana hutan, hewan, dan ternak ini merupakan sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Tetapi kita juga harus memperhatikan batas-batas toleransinya. Sayangnya teknologi saat ini tidak lagi bisa diandalkan untuk memperbaharui sumber daya alam ini. Misalnya saja pada penebangan hutan secara liar. Hal tersebut akan membuat hutan gundul dan menyebabkan erosi. Selanjutnya yaitu dampak teknologi IPA terhadap industri. Kita contohkan saja pada industri pengolahan minyak kelapa sawit, di mana penggunaan teknologi yang maju untuk pengolahan minyak kelapa sawit ini, temperatur dan tekanannya dapat meningkatkan hasil yang lebih tinggi dibandingkan dengan cara tradisional. Hal ini merupakan dampak dari positifnya. Sedangkan industri ini juga memiliki dampak negatif, seperti pengolahan bahan baku yang kurang memperhatikan batas-batas toleransi dari sumber daya hutan, di mana sumber daya yang diambil dari hutan secara langsung tanpa memperhatikan kelestariannya akan menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan dan ekosistem yang berada di hutan itu sendiri. Selanjutnya yaitu hasil dari buangan pabrik, pada umumnya kurang dihiraukan. Pembuangannya, sehingga buangan atau limbahan tersebut ditumpuk begitu saja, sehingga dapat menyebabkan buangan tersebut busuk dan menyebabkan banjir. Selanjutnya yaitu tentang dampak teknologi IPA terhadap transportasi dan komunikasi. Yang pertama yaitu transportasi. Dampak positif yang ditimbulkan yaitu orang dapat membuat sarana transportasi, misalnya sepeda motor, mobil, bus, kereta api, dan pesawat terbang. Sedangkan dampak negatifnya yaitu timbulnya pencemaran suara dan pencemaran udara. Hal tersebut diakibatkan dari konstruksi, alat, maupun ulah orang yang kurang bertanggung jawab. Selanjutnya yaitu dengan perkembangan teknologi, perubahan alam menjadi tidak estetis. Misalnya, asap kendaraan bermotor yang bercampur dengan debu akan membentuk oksidasi nitrogen di udara, sehingga terbentuk awan kecoklatan. Hal ini sangat mengganggu kita saat menikmati keindahan alam. Selanjutnya yaitu pencemaran udara dan suara dapat mengganggu psikologis manusia. Bunyi keras dapat merusak pendengaran dan mengakibatkan tuli. Selanjutnya itu berkurangnya lahan-lahan pertanian yang produktif karena dipakai untuk menampung kebutuhan akan jasa transportasi. Materi yang selanjutnya yaitu tentang komunikasi. Dampak
positifnya yaitu dengan teknologi modern manusia dapat menciptakan telegram sehingga dapat menyampaikan pesan sampai ribuan kilometer. Dan yang kedua, dengan teknologi modern manusia dapat menciptakan telepon sehingga dapat berkomunikasi dari jarak jauh. Selanjutnya, ditemukannya televisi yang dapat mengirim suara dan gambar yang bisa dilihat oleh orang-orang banyak. Adapun dampak negatifnya adalah jika ilmu pengetahuan alam dan teknologi dikendalikan oleh orang yang tidak bertanggung jawab, timbulnya kehancuran di muka bumi ini. Misalnya, dengan satelit, orang dapat mengetahui pabrik senjata. Baiklah, hanya itu yang materi yang dari saya. Perkenalkan, nama saya Akidatul Azizah. Dari kelompok 3 akan menyajikan materi mengenai dampak teknologi IPA dan SDM. Dampak di sini dibagi menjadi 2, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif diantaranya itu melalui perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dapat mendorong manusia untuk lebih mendayagunakan sumber daya alam yang ada secara lebih efektif dan efisien. Dan manusia dapat mengubah transportasi dan komunikasi yang lebih canggih untuk memudahkan melakukan suatu kegiatan. Kemudian, melalui perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam hal keterampilan dan kecerdasan manusia. Dengan kemungkinan tersebut, dapat meningkatkan kemakmuran dan intelijensi manusia. Dampak negatifnya di sini yaitu dapat meningkatnya pengangguran. Karena pekerjaan yang awalnya dikerjakan oleh manusia digantikan oleh mesin dan teknologi yang lebih canggih. Kemudian dapat menimbulkan pencemaran zat-zat radioaktif yang sangat beracun. Karena dapat mengganggu kelangsungan hidup manusia karena pencemaran tersebut berasal dari air, tanah, udara. Kemudian, karena teknologi yang dapat meringankan kegiatan manusia dalam kehidupan sehari-hari, lambat laun tanpa kita sadari dapat menghilangkan rasa imajinasi dan kejiwaan dalam diri manusia itu sendiri. Sekian, itulah hasil presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.